Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Aduh, masuk ya cerita Apaan? keempat nih. Keberapa ya? Nanti kalau digituin orang-orang pada nggak tahu cerita keberapa, ntar pada ditanyain lagi. Emang cerita kesatunya di mana, Mas? Ya Di udah. Gidau. Cerita selanjutnya. Nah, gitu aja deh. Biar aman. Oke deh, kalau begitu mau ente. Hilang lagi le. Dari DM ya. Heeh. Apa tadi username itu? Udah, apa? Irfan, Oh, Irfan, bukan Ivan ya. bukan. Oke. Irfan. Irfan apa Ivan sih? Iya. Ivan ya. Ah, ini dia nih benar. Oh, panjang ya. Panjang mayan. Oke, sikat. Ivan.Rizkianto. Alright. Kenalin, gue Ivan. Siap, salam kenal. Gue mau berbagi malam Kliwon. Hah? Berbagi itu. Mau berbagi cerita kali ya. Ih. Si bisa lo bagi hari. Ini gue alamin di tempat gue kerja. Kejadiannya di awal tahun 2017. Gue kerja di pabrik daerah Jalan Kapuk Kamal. Mungkin udah gak asing lagi buat karyawan tempat gue kerja, karena memang sering ada kejadian yang di luar nalar. Kejadian ini baru pertama kali gue alamin, karena gue juga gak begitu peka sama makhluk tak kasat mata. Pada malam itu gue masuk kerja shift 2. Masuk jam 7 malam, pulang setengah 5 pagi. Awalnya gue kerja kayak biasanya, setting-setting mesin sampai gak terasa udah jam setengah 12 malam. Karena gue udah kecapean dari masuk setting mesin, gue berhenti dulu lah buat coffee break. Gue jalan ke arah kantin, dan pas di kantin cuman ada satu orang temen gue doang yang lagi coffee break. Gue samperin dia nih, yang lagi asik ngegame di HP. Miring nih HP-nya nih. Yoi. Gue tawarin dia rokok. Bro, rokok nih. Dia jawab, iya bro, taruh situ aja, tanggung nih bentar. Gue nyalain rokok. Sampai gue lihat sekitaran yang gelap, sepi, dan banyak pohon gede di pinggir-pinggirnya. Sambil maksudnya, bukan sampai kali. Emang sih kalau di siang atau pagi hari, tempat ini cocok banget buat tempat istirahat. Apalagi di samping kantin banyak pohon gede, jadi bikin adem dan sejuk. Tapi beda halnya kalau malam. Malah menurut gue, ini bukan tempat yang cocok buat istirahat. Selang gak lama temen gue ngebuyarin lamunan gue. Temen gue ngebuyarin lamunan gue. Bro, mana rokoknya? Nawarin rokok, rokoknya gak ada. Gue jawab, ada itu depan gue. Tadi kan gue taruh. Tapi pandangan gue gak beralih tuh dari sekitaran kantin. Temen gue jawab, lu bawa rokok sebatang doang pakai nawarin gue. Nah pas gue lihat ke meja, bener, rokok yang gue bawa itu gak ada. Padahal gue bawa rokok sebungkus plus korek, dan ini tinggal koreknya doang di meja. Oh, rokoknya hilang. Lu umpetin rokok gue ya? Itu rokok baru beli tahu nggak? Gitu kata si Ivan. Tuduh gue ke teman gue. Kagak, serius. Gue baru kelar ngegame ini, gue mau ngerokok, rokok lu udah nggak ada. Awalnya gue nggak percaya nih, sampai akhirnya gue cek semua kantong celana teman gue, bener nggak ada. Wah, cek kantong celana nih. Curigaan bener ya. Masih. Terus. Gue cari sekitaran meja kantin juga nggak ada. Lagi nyari rokok, sibuk gitu ya. Selang gak lama
ada suara orang batuk dari bawah pohon samping kantin. Bulu kuduk gue langsung berdiri dong. Dan gue sama teman gue langsung kabur. Sehabis gue kabur, gue kerja lagi lah, seperti biasa. Dan gue coba buat gak ceritain kejadian yang tadi gue alamin ke teman-teman gue. Yang lainnya yang pasti bukan si teman gue yang satu ini kan kejadiannya berdua. Akhirnya bel pulang berbunyi dan gue siap buat pulang. Sesampainya di parkiran motor, gue panasin motor sambil gue isep rokok lagi nih. Dengan maksud biar mata gue kagak ngantuk. Kan soalnya subuh-subuh nih. Gue jalan pelan-pelan banget. Sampai akhirnya gue berhenti di depan pabrik yang dimana tempat gue kerja, di Jalan Kapuk Kamal ini. Gue lihat ada cewek pakai pakaian putih hitam khas orang mau ngelamar kerja. Tapi pas gue perhatiin, ada yang beda baju putihnya. Yang dipakai itu lusuh plus kotor. Dan si cewek ini rambut panjangnya terurai, tapi agak sedikit berantakan. Akhirnya pandangan gue terusin tuh ngeliat ke bawah. Awalnya gue berpikiran positif aja. Mungkin dia mau ngelamar kerja dan lagi nunggu angkot. Karena kan jam segitu ya, pagi-pagi. Subuh-subuh ya. Subuh-subuh. Gue penasaran tuh. Gue liatin terus itu cewek sampai akhirnya gue lihat kotoran yang ada di baju dia itu ternyata banyak bercak darah. Wah, anjing. Di situ gue udah berpikiran ini nggak masuk akal ini. Udah gue pulang aja langsung. Anjing gue merinding nih, gue anjir. Sampai keesokan harinya gue cerita tentang kejadian-kejadian yang gue alamin kemarin ke teman gue yang emang dia udah lama jadi karyawan di tempat gue kerja. Dan ternyata dulu di tahun 2004 ada cewek meninggal sehabis dia ngelamar kerja di pabrik sebelah tempat gue kerja. Dia meninggal kegencet truk kontainer yang sedang parkir mau masuk ke arah kawasan pabrik. Ini cerita pengalaman malam Kliwon gue sih bang, maksudnya yang mau dibagikan ke podcast malam Kliwon. Dan gue gak mau ngalamin yang begituan lagi dah. Udah, terima kasih ya bang gitu. Anjir. Serem sih. Yang kayak gini-gini gue lumayan percaya nih Le. Di titik nadir, bukan titik nadir, di titik lemah lo kan nih, berarti kan titik terlelahnya dia nih. Habis kerja, shift 3, kelar subuh, bisa ngeliat dia tuh. Habis digangguin pula. Oh iya malamnya. Nah tapi kita flashback sedikit ke adalah satu cerita pokoknya tentang security. Kalau cerita tuh begini. Disembunyiin dulu baru dikasih tahu penyebabnya. Iya. Jangan dari awal Udah dikasih tahu. Kan jadi nggak seru kalau misalnya diceritain. Iya jadi ya di depan komplek gua kerja nih Karena ada yang mati. Nah lo baru ceritain tuh, kagak seru. Kalau gini kan the best nih. Keungkapnya tuh di belakang. Tapi kita apresiasi lah tetap ceritanya. Coba kita ulas dulu nih cerita nih. Cerita Mas Ivan tadi ya. Gue seneng nih ada percakapan tongkrongan kan. Iya. Gue bayangin temennya kan main HP. Main game. PUBG tuh biasa itu. Rokok nih. Nggak mau ditinggal. Taruh sini. Iya benar. Iya kan pasti matanya doang gitu. Taruh situ tuh, taruh. Iya. Hilang ya. Rokoknya hilang. Udah. Mana rokok lu? Itu di meja. Kagak ada, lu bawa sebatang doang nawar-nawarin gua. Ya. Wah, iya tinggal koreknya doang. Gak lama ada yang batuk kan di atas. Ntar dulu sebelum batuk. Apa? Digeledah dulu temennya. Iya. Coba sini. Angkat tangan kamu. Temennya digeledah. Angkat tangan kamu. Siap. Kayak mau masuk stadion. Iya. Aman Pak ya, aman ya. Curigaan lagi temennya. Tapi emang ada yang suka gitu sih di tongkrongan. Tawarin rokok.
Dikantongin. Dikantongin. Tapi biasanya korek loh yang diambil, ya kan? Tapi iya sih bener. Iya, biasanya bener. tuh korek. Ini rokoknya yang diambil. Ya nggak salah sih Ivan curiga sampai Geledah. digeledah dan dicari tuh seputaran kantin. Bener. Secara kronologi dia curiga dong. Penasaran. Lah iya, Kemana itu rokok? baru beli. Setannya batuk. Iya, itu kepatil kayaknya. Wah. Minak jinggo siapa nih? Setannya batuk lu. Ih, kepatil Biasanya terus cabut lagi berdua. kabur lah. Gue pernah ngalamin kayak gitu, cuman bukan orang batuk, orang tahak, Oh, wah, orang sendawa, gitu. gitu. Oh. Sekut sih emang, takut pasti. Tapi dari skena ini gua yang ini ya, yang scene ini bisa jadi bukan hantu nih. Siapa dong? Pertama, Ivannya lagi ngelamun, yang satu lagi konsen main game. Ada yang ini, Kita nggak tahu ada gembel lewat. atau security. Meleng nih orang dua. Iya. Wah, mantap juga nih. Lumayan jaga malam, diambil. Biasanya orang dicekikikin nih, diuhuin deh. Iya. Untung si Ivan bukan stand up comedian nih. Kalau Mas Ivan nih stand up comedian, pas ada batuk, batuk Pak Haji gitu. Waduh, spontan gitu. Aduh. Nah, tapi yang berlanjutnya itu tuh yang serem tuh, Iya, yang dia ngeliat cewek. kegencet ini ya, apa namanya, truk yang mau parkir. Tapi daerah sana emang ini sih Le, Iya Pak. daerah pabrik, apa namanya, daerah industri. Truknya segede-gede apaan tahu, itu ban truk tuh segede motor ya. Tayo Gede nggak ada banget. apa-apanya Tayo. Nggak ada apa-apanya Tayo mah. Asli. Masuknya tuh Jakarta Utara apa Barat sih Le? Parah lah. Utara ya. Kapuk. Kalau Muara Kamal juga Jakarta Utara masuknya. Kapuk tuh Jakarta Utara. Utara ya. Pik sih tuh. Mungkin deket-deket Barat kali ya. Iya, perbatasan. Perbatasan gitu. Ih, itu tapi serem sih. Kok mau berangkat kerja lusuh ya? Pakaiannya pakaian ngelamar. Putih hitam. Putih hitam. Bener. Wah, bercak darah. Dia langsung cabut ya untungnya ya. Maksudnya Iya. udah gue balik aja. Untung mukanya utuh gitu ya Le. Maksud gue, Iya. namanya kegencet truk Pak. Iya bener. Terus ceritanya valid lagi. Dia nanya ke temennya. Oh dulu pernah ada tuh yang begini gitu. Pabrik sebelahnya tapi bukan pabriknya dia ya. Pas mau ngelamar kerja. Iya kan? Mengamar kerja di pabrik sebelahnya. Wih, Cakep nih Ivan Bumerang. mantep nih Ivan Lanin. Thank you Mas Ivan. Ivan Kolev. Wah,